Pembahasan kali ini berfokus pada satu kepastian penting yang sangat ditunggu oleh para pensiunan, yaitu mengenai pencairan gaji pensiunan tahun 2026 serta fakta sebenarnya tentang kenaikan yang selama ini banyak dipertanyakan. Informasi ini tidak berasal dari kabar burung, bukan pula dari isu media sosial, melainkan bersumber dari kebijakan resmi negara yang sudah tercatat dalam dokumen anggaran. Artinya, apa yang dibahas hari ini berdiri di atas dasar hukum dan keputusan fiskal yang nyata. Masa pensiun adalah fase kehidupan yang seringkali tidak disiapkan secara matang oleh banyak orang. Setelah puluhan tahun bekerja, mengabdi, dan menjalankan tugas negara, seseorang memasuki masa di mana penghasilan tidak lagi berasal dari aktivitas kerja harian. Seharusnya, masa ini menjadi masa yang lebih tenang, lebih stabil, dan lebih terjamin. Namun kenyataannya, tidak sedikit pensiunan yang justru merasa cemas karena ketidakpastian informasi mengenai penghasilan mereka. Banyak pensiunan merasa lelah bukan karena usia, tetapi karena harus terus mengikuti kabar yang berubah-ubah. Hari ini disebut cair, besok dikatakan ditunda, lusa disebut belum pasti. Situasi seperti ini menimbulkan kebingungan dan tekanan batin. Padahal, yang dibutuhkan para pensiunan bukan janji, melainkan kepastian yang bisa dipegang. Karena itu, penting untuk memahami satu hal mendasar, bahwa negara tidak bekerja berdasarkan isu atau kabar tidak jelas. Negara bekerja berdasarkan hukum, aturan, dan dokumen resmi. Ketika suatu kebijakan sudah masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, maka kebijakan itu memiliki kekuatan hukum dan wajib dijalankan. APBN bukan sekedar rencana, melainkan kontrak antara negara dan rakyat. Dalam konteks inilah pembahasan tentang gaji pensiunan dan rapel menjadi penting. Pemerintah telah menetapkan bahwa anggaran terkait gaji pensiunan dan penyesuaiannya telah dimasukkan ke dalam APBN 2025. Ini berarti negara sudah menyediakan dan mengamankan dana tersebut, bukan sekadar wacana, bukan pula janji politik, tetapi bagian dari kewajiban negara yang harus dilaksanakan. Banyak yang masih belum memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan rapel. Rapel bukan bantuan, bukan hadiah, dan bukan tambahan yang diberikan secara sukarela. Rapel adalah hak. Rapel adalah selisih gaji yang seharusnya diterima, tetapi pembayarannya tertunda karena proses administrasi atau regulasi yang belum selesai. Selama ini sebagian pensiunan menerima gaji dengan nominal lama, padahal kebijakan kenaikan sudah ditetapkan. Karena proses teknis membutuhkan waktu, maka selisih antara gaji lama dan gaji baru tidak langsung dibayarkan. Selisih inilah yang kemudian dikumpulkan dan dibayarkan sekaligus sebagai rapel. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa rapel tidak dihapus dan tidak dianggap hangus. Negara mengakui adanya keterlambatan dalam pelaksanaan administrasi dan bertanggung jawab penuh atas hak tersebut. Oleh karena itu, dana rapel dimasukkan secara khusus ke dalam APBN agar pembayarannya memiliki dasar hukum yang kuat. Dalam penyusunan anggaran, pemerintah secara sengaja memisahkan antara anggaran gaji bulanan pensiunan dan anggaran rapel. Pemisahan ini memiliki tujuan yang sangat penting. Pertama, agar pembayaran gaji bulanan tetap berjalan lancar tanpa terganggu oleh proses pencairan rapel. Kedua, agar dana rapel dapat dibayarkan secara utuh dan terencana. Dengan desain seperti ini, negara memastikan bahwa hak pensiunan tetap aman. Gaji bulanan tetap dibayarkan sesuai jadwal. Sementara rapel disiapkan sebagai tambahan yang akan dicairkan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan. Peran Taspen dalam proses ini juga sangat penting. Taspen tidak bekerja setelah semuanya selesai, tetapi sudah terlibat sejak tahap awal. Data pensiunan diverifikasi, rekening dicek, dan sistem pembayaran disiapkan agar saat pencairan dilakukan, prosesnya berjalan lancar dan minim kendala. Bagi pensiunan yang data kepesertaannya lengkap dan tidak bermasalah, pencairan dilakukan secara otomatis ke rekening yang selama ini digunakan untuk menerima gaji. Tidak perlu mengisi formulir baru, tidak perlu mengajukan permohonan ulang, dan tidak perlu datang ke kantor jika tidak ada kendala. Semua proses dirancang agar sederhana dan aman. Tidak ada pungutan dalam bentuk apapun. Tidak ada biaya tambahan, tidak ada jalur khusus. Negara ingin memastikan bahwa hak pensiunan diterima secara bersih dan utuh. Pemerintah juga menegaskan bahwa tidak ada percepatan berbayar. Jika ada pihak yang menawarkan bantuan pencairan lebih cepat dengan imbalan tertentu, maka itu bukan bagian dari kebijakan resmi.
Itu adalah tindakan yang menyesatkan dan merugikan. Pensiunan diminta untuk waspada dan tidak mudah percaya pada tawaran semacam itu. Setiap pencairan dilakukan berdasarkan sistem, bukan berdasarkan kedekatan atau perantara. Tidak ada orang dalam, tidak ada prioritas pribadi. Semua berjalan sesuai data dan ketentuan yang berlaku. Mengenai jumlah yang diterima, penting dipahami bahwa tidak semua pensiunan menerima nominal yang sama. Hal ini bukan bentuk ketidakadilan. Besaran gaji dan rapel dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir serta masa kerja. Semakin lama masa kerja dan semakin tinggi golongan, maka perhitungannya akan berbeda. Pensiunan dengan golongan rendah tetap menerima haknya sesuai aturan. Pensiunan dengan golongan lebih tinggi juga menerima sesuai ketentuan. Semua dihitung menggunakan rumus yang sama. Tidak ada perlakuan khusus, tidak ada diskriminasi. Kebijakan ini juga berlaku bagi pensiunan TNI dan Polri. Perhitungannya menyesuaikan dengan pangkat dan masa dinas masing-masing. Negara berusaha memastikan bahwa seluruh pihak yang pernah mengabdi mendapatkan perlakuan yang layak dan adil. Menteri Keuangan menegaskan bahwa kebijakan ini tidak lahir secara tiba-tiba. Keputusan ini melalui kajian panjang dengan mempertimbangkan banyak aspek. Salah satu pertimbangan utama adalah kondisi ekonomi dan inflasi yang terus bergerak. Harga kebutuhan pokok tidak pernah benar-benar diam. Biaya hidup terus naik dari waktu ke waktu. Biaya kesehatan juga meningkat seiring bertambahnya usia. Jika penghasilan pensiunan tidak ikut menyesuaikan, maka kualitas hidup akan terus menurun. Karena itulah, kenaikan gaji pensiunan dipandang bukan sekedar kebijakan tambahan, tetapi sebagai kewajiban moral dan konstitusional. Negara tidak boleh membiarkan mereka yang telah mengabdi puluhan tahun hidup dalam kecemasan dan ketidakpastian. Kebijakan ini juga membawa pesan penting bagi ASN yang masih aktif, bahwa pengabdian kepada negara bukan jalan buntu, bahwa masa pensiun bukan akhir dari perhatian negara. Dengan adanya jaminan ini, kepercayaan terhadap sistem dibangun sejak dini. Dari sisi ekonomi, dampak kebijakan ini juga cukup besar. Ketika jutaan pensiunan menerima tambahan penghasilan, perputaran uang di daerah ikut meningkat. Warung kecil bergerak, pasar menjadi lebih hidup, layanan kesehatan berkembang, dan ekonomi lokal ikut terbantu. Dana yang diterima pensiunan umumnya digunakan untuk kebutuhan nyata sehari-hari, mulai dari kebutuhan rumah tangga, kesehatan, hingga membantu keluarga. Karena itu, kebijakan ini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada masyarakat luas. Pemerintah berharap dana tersebut digunakan secara bijak. Tidak ada aturan yang membatasi penggunaannya, tetapi ada harapan agar dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan ketenangan di masa pensiun. Kedepan, pemerintah juga berkomitmen untuk menyampaikan informasi secara terbuka dan berkala. Informasi tentang jadwal pencairan, mekanisme, dan penyesuaian akan disampaikan melalui jalur resmi agar tidak menimbulkan kebingungan. Penting bagi para pensiunan untuk memilih sumber informasi dengan bijak. Jika suatu kabar tidak menyebutkan dasar hukum, tidak merujuk pada kebijakan resmi, dan tidak berasal dari lembaga berwenang, maka sebaiknya disikapi dengan hati-hati. Keputusan memasukkan rapel dan kenaikan gaji pensiunan ke dalam APBN 2025 merupakan pesan yang sangat jelas. Negara tidak lupa, negara tidak abai, negara tidak mengingkari tanggung jawabnya. Ini bukan bentuk kemurahan hati, melainkan bentuk penghormatan atas pengabdian. Selama negara ini berdiri, hak para pensiunan akan tetap dijaga. Negara memahami bahwa mereka telah memberikan tenaga, waktu, dan pengabdian terbaik selama masa kerja. Oleh karena itu, masa pensiun harus menjadi masa yang lebih tenang, lebih layak, dan lebih bermartabat. Dengan kebijakan ini, diharapkan para pensiunan dapat menjalani hari dengan rasa aman dan lebih percaya diri. Tidak lagi dibayangi ketidakpastian, tidak lagi cemas menunggu kabar yang belum jelas. Semua proses ini memang membutuhkan waktu, ketelitian, dan kesabaran. Namun arah kebijakannya sudah jelas. Negara hadir, negara bertanggung jawab, dan negara berkomitmen menjaga kesejahteraan para pensiunan. Pada akhirnya, kebijakan ini bukan hanya soal angka, bukan hanya soal nominal. Ini tentang penghargaan, tentang keadilan, tentang menjaga martabat mereka yang telah mengabdikan hidupnya bagi negara. Dengan pemahaman yang utuh dan informasi yang benar, diharapkan tidak ada lagi kebingungan atau kekhawatiran berlebihan. Semua berjalan sesuai aturan, sesuai hukum, dan sesuai tanggung jawab negara. Semoga penjelasan ini memberi kejelasan,
ketenangan, dan keyakinan bahwa hak pensiunan benar-benar diperhatikan dan dijaga. Semoga masa pensiun benar-benar menjadi masa yang lebih tenang, aman, dan bermartabat